Pemirsa, perdagangan saham dan nilai tukar rupiah ditutup menguat di tengah pekan pemilu. Hal ini mencerminkan investor yang tampak euforia setelah hasil quick count menunjukkan peluang pemilu 2024 hanya dalam satu putaran. Apakah penguatan tersebut hanya sesaat? Lalu bagaimana prospek ke depannya? Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV, Direktur Eksekutif Next Policy sekaligus ekonom dari Universitas Indonesia, Bapak Fitra Faisal. Selamat pagi, Pak Fitra. Selamat pagi, Pak. Pak, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin dan juga nilai tukar rupiah pasca pencoblosan pemilu 2024 ini justru sama-sama menguat. Ini tandanya apakah investor memang sudah yakin dengan program-program selanjutnya atau mereka sudah yakin akan untuk ekspansi, Pak? Ya, dua-duanya. Karena memang sejauh yang saya tahu dari bulan Januari mereka sudah mulai price in bahwa ini akan terjadi one round gitu ya. Dan ketika itu sesuai ekspektasi mereka, maka ya itu mereka akan melanjutkan rally. Jadi semenjak bulan Januari sebenarnya rally investor masuk, terutama investor asing itu sudah cukup banyak sekali. Apalagi kemarin kita melihat ada net buy 2,7 triliun dari foreign investors gitu kan, dan masuk juga paling banyak ke big caps, dan itu sangat natural karena ketika sesuai ekspektasi dia akan masuk ke big caps. Nah, apakah mereka masih akan optimis terhadap perkembangan selanjutnya? Ya tergantung, karena kalau kita lihat memang faktor euforia itu memang biasanya tertangkap di momen-momen kuartal pemilu ya. Ketika kita ini bicara sekarang berarti kuartal 1. Nah, tetapi biasanya itu agak melandai ya menjelang sampai kemudian pengumuman kabinet. Karena itulah yang kemudian paling penting, siapa menteri-menterinya, apakah diisi profesional, apakah quote-unquote misalnya merangkul dan segala macam. Ketika misalnya kita bicara bagaimana Pak Prabowo kemarin juga menyatakan bahwa akan merangkul semua lawannya, itu sebenarnya juga diartikan positif oleh pasar. Pada akhirnya nanti kelanjutan atau kebijakan-kebijakannya akan berjalan tanpa semacam tentangan dari parlemen. Jadi bisa dikatakan untuk penguatan ini dikatakan sementara dan akan melihat sampai Oktober nanti, begitu Pak? Betul, betul. Jadi itu sebagaimana yang terjadi di tren-tren sebelumnya. Tetapi dengan caveat. Caveatnya adalah kalau misalnya itu sesuai dengan kehendak pasar, maka rally-nya positifnya akan berlanjut. Tetapi kalau tidak sesuai, sebagaimana yang terjadi di tahun 2015 ya dan tahun 2020, itu agak negatif ya pasar melihatnya. Pak Fitra melihat dengan ini sentimen negatif apa yang akan dicapai nanti ketika kita tahu kan bahwa 02 ini ada beberapa programnya yang mungkin menurut pasar dan para pengusaha tidak masuk dalam mereka, ini termasuk beberapa program itu, apakah nantinya akan sentimen negatif yang memunculkan itu? Jadi ada upside-nya dan ada downside-nya juga. Kalau kita bicara upside, kan kalau kita bicara beberapa rencana-rencana, misalnya ada makan gratis, kemudian ada susu gratis. Itu ada beberapa sektor ya, sektor dairy ya. Misalnya kalau kita bicara sektor saham, ada ICBP, ada roti dan segala macam yang memang secara sektoral mereka mendukung itu. Tetapi juga harus kita antisipasi. Kenapa? Karena ini ketika kita bicara 400 triliun setahun, artinya ini adalah pelebaran ekspansi fiskal yang sangat signifikan. Oke, ini menarik sih Pak. Ada pelebaran ekspansi fiskal. Nanti kita akan membahas itu. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.